Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mutiara Akbar dengan NIM 2007010142, kelas 2D Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan moral remaja menurut Piaget dan Sarwani. Jean Piaget sendiri adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Clausewitz, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Sedangkan Profesor Dr. Sarjito Wirawan Sarwono adalah psikolog, penerjemah buku-buku psikologi, dan penulis buku psikologi kebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 1997 sampai dengan 2004. Ia juga adalah seorang guru besar psikologi yang mendalami bidang psikologi sosial. Pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan. Perkembangan adalah suatu kondisi yang meliputi perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, serta pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, akan tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang sepanjang ia hidup, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat dimana ia meninggalkan dunia itu sendiri. Selanjutnya adalah moral. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara dalam menjalani kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana seseorang itu hidup. Dari penjelasan di atas, maka singkatnya moral adalah suatu kebiasaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita akan beranjak pada bahasan mengenai remaja. Awalnya, Paulus dan Feldman mendefinisikan remaja sebagai suatu masa di mana terjadi transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Transisi ini meliputi perubahan besar dalam fisik, kognitif, dan psikososial. Sedangkan menurut WHO dalam Sarwono menyebutkan 3 kriteria utama tentang remaja yang bersifat konseptual. 3 kriteria ini ialah biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan remaja adalah suatu tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi aspek fisik, kognitif, psikososial, serta sosial ekonomi. Setelah sebelumnya dibahas masing-masing pengertian dari perkembangan moral dan remaja, selanjutnya kita akan membahas perkembangan moral remaja secara khusus. Perkembangan moral remaja adalah suatu tahap perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja dalam interaksinya dengan orang lain, serta perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral mencakup perubahan-perubahan struktural dengan mengetahui pola pikir setiap remaja dalam menjalankan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta dapat mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan oleh setiap remaja. Perkembangan moral remaja kemudian mencakup perubahan-perubahan yang bersifat struktural yang dapat dilihat dari pola pikir, tindakan, serta konsekuensi di balik setiap keputusan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian moral menurut Piaget. Menurut teori Piaget dalam Slotin 2011, proses penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognisi. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang terlebih dahulu. Kemampuan kognisi kemudian menentukan kemampuan anak-anak bernalar mengenai dunia sosialnya. Lalu bagaimana tahapan perkembangan moral menurut Piaget? Dalam teorinya, Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah heteronomous morality, usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, autonomous morality atau morality of cooperation, usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral.
Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan remaja menurut Sarwono. Dalam teorinya, Sarwono membagi tahapan perkembangan remaja ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah remaja awal atau early adolescence, usia 11-13 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat remaja pada tahap ini heran. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara seksual. Remaja sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai berpikir secara abstrak. Yang kedua, remaja madya atau middle adolescence usia 14-16 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk menjalin hubungan secara romantis dengan lawan jenis. Yang ketiga, remaja akhir atau late adolescence, usia 17-20 tahun. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu pertama, minat yang semakin mantap. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4. Egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah bentuk dinding pembatas yang memisahkan antara diri pribadinya atau privat self dan publik. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja? Perkembangan moral remaja kemudian dapat dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama adalah tingkat kehangatan keluarga. Tingkat kehangatan, penerimaan, dan kepercayaan yang ditunjukkan terhadap anak usia remaja. Anak cenderung mengagumi dan meniru orang tua yang hangat, sehingga menumbuhkan sifat yang baik pada anak. Yang kedua, frekuensi interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak. Interaksi orang tua dan anak memberikan kesempatan untuk pembahasan nilai-nilai dan norma-norma, terutama bila interaksi dilakukan secara demokratis dan bersifat mutual. Yang ketiga, kesempatan untuk mandiri yang disediakan oleh orang tua. Pengaruh pekerjaan rumah juga penting bagi perkembangan anak usia remaja. Kontak sosial dengan orang-orang dari budaya dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda membantu perkembangan moral anak usia remaja. Saat mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, seseorang umumnya akan mengalami perubahan dasar moral remaja. Perubahan dasar moral remaja tersebut kemudian terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. Yang kedua, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Yang ketiga, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Yang keempat, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis. Yang terakhir, penilaian moral menjadi semakin kognitif. Ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Dari keseluruhan materi yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya tahapan perkembangan moral remaja adalah suatu kondisi di mana seorang remaja mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam proses ini terjadi banyak perubahan serta penyesuaian diri yang dilakukan oleh seorang remaja. Hal ini kemudian dinamakan penalaran moral. Selain adanya faktor internal berupa kesadaran diri, terdapat pula faktor eksternal yang berupa pengaruh keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan moral seorang remaja. Apabila ia dididik dalam keluarga yang baik serta harmonis, maka besar kemungkinan ia akan memiliki moral yang baik pula. Oleh karena itu, orang tua harus bijaksana dalam mendidik anaknya, karena hal tersebut nantinya akan berpengaruh dalam proses perkembangan moral. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.